welcome back to C-Talks. Stay connected with C-Talks and also with God. Hari ini balik lagi bareng aku, Jessie. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget nih ya. Mungkin boleh nih Kang Monik kenalan dulu nih sama teman-teman di rumah. Nanti baru aku kasih tahu ya hari ini kita bakal ngebahas apa sih sama Kang Monik. Mungkin Kang Monik boleh kenalan dulu. Oke, halo. Halo teman-teman GKI BSD. Salam kenal, namaku Monik. Saat ini aku seorang karyawan di salah satu perusahaan farmasi, tinggal di Jakarta Barat, dan saat ini beribadah serta melayani di GKI Taman Aries, Jakarta Barat. Salam kenal juga, dan dari teman-teman GKI Taman Aries, Jakarta Barat, aku saat ini melayani sebagai penatua pendamping untuk teman-teman remaja pemuda, dan membantu di GRAMI, Grace Alone Ministry, sebagai volunteer di program Affair bersama dengan artis GKI BSD ya. Wih, siapa tuh artisnya? Siapa ya? Ko Kevin CT tentunya. Nih sebetulnya ada Ko Kevin CT di sini, tapi biar dia nggak ini aja besar kepala aja ya. Apa-apa. Kita omongin di podcast ini gitu. Oke, jadi salam kenal Kak Monik. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget nih Kak. Sebagai anak muda, terkadang kita tuh ngerasa males ke gereja, atau bahkan kita tuh nggak mau ke gereja sama sekali gitu ya. Ini mungkin konteksnya di sini adalah anak-anak muda yang udah Kristen, yang udah berjemaat di satu gereja, tapi mungkin dengan faktor yang macam-macam gitu ya, mereka akhirnya meninggalkan gereja, mungkin pindah ke gereja lain, atau mungkin nggak mau ke gereja sama sekali gitu. Dan juga di sini kita bakal ngomongin anak-anak muda yang mungkin nggak mau melayani gitu ya di gereja. Nah mungkin di sini kemarin kita juga udah bikin question box nih di Instagram kita di Connection BSD. Kita nanya kenapa sih anak-anak muda itu males gitu ke gereja, atau ya mager gitu lah kayak untuk ke gerejanya gitu. Nah jawabannya yang aku bisa ringkas di sini adalah nggak jauh-jauh dari khotbahnya nggak sreg. Terus juga komenan orang-orang julid nih ya, misalnya ke gereja tiba-tiba dibilang kayaknya lo gendutan deh gitu kan. Itu kayak males banget gak sih dengerin kayak gitu. Terus juga ada yang bilang udah lama pelayanan malah dianggap sebagai aset gereja gitu. Dan ada juga yang overthinking Kak, kenapa sih kita nih sebagai orang berdosa, apakah gue tuh sebenarnya layak di gereja, layakkah untuk melayani gitu. Jadi mereka merasa mungkin mereka tidak layak untuk berada di sana gitu, berada di gereja. Nah mungkin di sini kita mau nyatuin pemahaman kita dulu nih ya Kak, tentang orang yang betah di gereja dan orang yang gak betah di gereja nih gitu. Yang dimaksud yang betah di gereja ini adalah orang yang berjemaat dan juga aktif untuk melayani gitu. Mungkin nanti di mana-mana dia pokoknya ada dia mulu gitu kan. Terus sama yang gak betah di gereja ini adalah yang intermittent, atau yang ke gereja cuma pas lagi napas doang. Nah napas nih bukan di setiap napasku aku beribadah, tapi setiap Natal Paskah aja ya guys gitu. Nah di sini kita bakal banyak banget ngobrolin perspektif yang berbeda nih dari Kak Monik gitu ya. Di sini lebih banyak membahas tentang ya faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini nggak mau ke gereja, dan ya harusnya kita tuh harus bersikap seperti apa gitu Kak. Nah mungkin di sini aku akan bacain dulu nih ya, di KBBI aku tuh sempet nyari gitu gereja tuh sebenarnya apa sih, dan di sini dia kasih 3 makna dari gereja. Tapi sini aku mau ambil 2 makna aja dari KBBI. Yang pertama itu adalah rumah atau tempat ibadah bagi orang Kristen. Di sini kan dia berarti menyebut bangunan dari gereja itu sendiri. Dan yang kedua ini yang menurut aku menarik, yaitu mazhab atau kaum Kristen. Titik 2, persekutuan, yang artinya persekutuannya gitu ya. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih, opininya Kak Monik gitu ya. Sebenarnya Kak, gereja itu apa sih? Kalau menurutku pribadi ya, dan juga menurutku tuh selama pandemi itu ya, pandemi tuh bener-bener mengajak kita semua tuh berefleksi, Betul. terutama buat gereja. Karena kan siapa yang ke gedung gereja waktu itu? Yes. Nggak ada kan? Betul. Kayak gitu. Dan gereja juga sempat, semua gereja aku yakin deh, nggak tahu kalau kayak BSD ya. Kalau tempatku sih mulai, waduh bagaimana caranya ini gereja tuh jadinya kayak gimana ya, positioningnya seperti apa gitu. Kalau menurutku pribadi, refleksi juga dari pandemi, gereja itu bukan gedungnya sih, kayak gitu. Bukan gedungnya, nggak penting semewah apa gedungnya, selengkap apa layar LCD-nya, LED-nya, whatever, lampunya, semeriah apa, tapi
yang esensial adalah bagaimana kedekatan antar anggota, simpatisan, ya komunitas itu sendiri sih di gereja. Jadi KBBI itu 100 ya harusnya nilainya ya. 100, mantap ya Mantep KBBI banget ya. ya. Ini siapa sih yang nulis KBBI? Siapa ya? Ya. Kita tanya nih. Tapi benar, aku pun setuju gitu. Ketika pandemi benar-benar kita tuh merefleksikan diri kita lagi gitu ya. Aku dulu pun juga sempat struggling gitu ketika pandemi karena aku nggak bisa ketemu teman-teman aku di gereja gitu. Betul. Gimana caranya aku bisa deket sama teman-teman aku di gereja kalau misalnya aku aja tuh nggak bisa ke gereja gitu kan. Dan di sini memang benar-benar balik lagi ketika pandemi ini kita jadi mikir, oh ya ternyata gereja itu bukan hanya sekedar bangunannya aja loh, tapi orang-orang di dalamnya gitu ya Kak ya. Betul. Oke, nah mungkin di sini ya dari tadi nih beberapa faktor kenapa sih anak-anak muda itu jadi males ke gereja. Nah yang pertama di sini adalah tentang gerejanya gitu ya, dimana banyak orang-orang berdosa yang akhirnya masuk ke gereja itu karena mereka tuh sebenarnya mencari komunitas orang-orang baik gitu. Ya siapa sih yang nggak pengen gitu kan punya komunitas yang sehat, yang baik, yang saling support gitu kan. Tapi malah pas mereka masuk gereja mereka ngerasa kayak, lah kok orang-orang kayak gini sih gitu. Nah di situ lagi-lagi mereka jadi kayak kesel, Iya. kepahitan gitu. Akhirnya mereka nggak mau ke gereja lagi. Terus juga ada juga nih orang-orang yang overthinking nih ya soal mereka di gereja itu kayak seakan-akan kayak dipaksa gitu untuk melayani. Padahal sebenarnya kan ya kita bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa melayani. Tapi di sini kita bakal bahas lagi nih ya Kak. Sebenarnya seberapa penting sih untuk kita tuh melayani, terus juga seharusnya nih kita tuh bersikap seperti apa gitu menghadapi permasalahan seperti ini gitu. Mm-mm. Menurutku ya, kita kan kadang tuh emang sih pengalamanku sendiri banyak ngelihat teman-teman tuh pikiran, oh ya kalau di gereja tuh isinya orang-orang dengan halo semua, Halo. malaikat. Oh. Ya kan? Iya. Semua malaikat, semua nampak baik gitu. Tapi kan sebetulnya ya kita ini sebetulnya orang-orang berdosa juga ya isinya ya. Nggak ada yang 100% si paling gereja gitu. Yes. Si paling kudus gitu Betul, di gereja betul. gitu kan. Jadi pasti sih banyak juga orang-orang yang mungkin ya berbeda dengan kita pada akhirnya tidak menyenangkan kayak gitu. Nah kalau di titik itu menurutku yang paling penting, maksudnya kita kan nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain ya. Yes. Ya kan, menurutku yang paling penting adalah kita melihat kembali ke diri kita, sebetulnya apa sih tujuan kita ke gereja kayak gitu, sebetulnya siapa sih kita kayak gitu. Dan ketika kita ke gereja apakah emang cuma mau cari teman doang atau kita mau melayani atau memberikan kepada gereja kayak gitu. Itu sih kalau menurutku, karena kadang kalau kita apa ya istilahnya gak akan ada deh bisa memenuhi ekspektasi kita gitu. Yes. Pengennya nih pelayanan adem-adem aja. Misalnya yang udah aktif pelayanan ya kayak gitu. Pengennya pelayanan tuh adem-adem aja. Nggak ada apa ya istilahnya Gejolak. gejolak gitu. betul. Nggak ada gejolak kayak gitu. Mungkin pengennya milih sama orang-orang tertentu tapi ujungnya nggak akan bisa milih kayak gitu kan. Betul. Yang ketika di titik itu ya balik lagi tadi ke poin gue adalah kita lihat balik lagi kenapa kita melayani kayak gitu. Itu sih. Okay. Ya itu kadang memang yang jadi apa ya, kadang emang sih orang-orangnya sih kadang yang emang jadi salah satu challenge terbesar ya. Mungkin bukan program kerja yang harus kita jalankan kayak gitu, Tapi orang-orangnya orang-orangnya kadang yang emang harus kitanya ya gitu deh. Oke. Gitu. Benar. Jadi emang kadang aku juga suka mikir gitu ya dulu. Aku tuh sebenarnya ada orang-orang yang cocok nih pelayanan sama aku. Aku paling ya pokoknya klop banget lah kita lah gitu kan. Cuma memang ada di satu masa kita bakal pasti dong ada rolling gitu ya. Kayak kan memang mungkin ya di beberapa gereja tuh ada tim-tim pelayanannya masing-masing gitu kan. Tapi memang ya itu benar kata Kak Monik tadi, kita tuh tidak bisa memilih dengan siapa kita akan melayani gitu ya. Dan ya memang ketika kita berelasi dengan orang, berinteraksi dengan orang lain pasti ada ketidakcocokan. Karena kan isi kepala kita tuh beda-beda ya Kak Betul. ya. Gak mungkin dong semua orang punya pemikiran yang sama gitu. Dan di situ pasti seringkali terjadi banyak argumen, banyak cekcok gitu ya. Tapi itulah yang bikin kita semakin bertumbuh gak sih Kak? Betul. Di situ? Itu yang bikin berwarna sih. Karena kalau sama semua nanti misalnya dominan semua gitu, ya nggak ada yang mau mendengarkan kan. Betul. Misalnya kayak gitu. Kalau mendengarkan semua terus
mangut semua, nggak ada yang mimpin kayak gitu. Jadi Betul. ya harus inilah mutual lah sebetulnya. Benar-benar. Jadi teman-teman mungkin yang sempat mungkin merasakan kepahitan sama teman-teman pelayanannya, mungkin kalian di sini harus ubah lagi ya mindset kalian bahwa memang tidak semua orang itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Betul. Oke, kita next nih ya di faktor yang kedua, yaitu ada di treatment gereja gitu. Wah, apa sih maksudnya? Treatment apa nih, Faktor salon? treatment gereja. Bukan. Treatment salon, oh Oh, bukan, bukan. tentu bukan ya. Di sini kita lebih mau nekanin kepada ya itu tadi ya, anak-anak Tuhan yang dipaksa untuk pelayanan. Katanya kalau lu nggak pelayanan, ya gimana lu mau menyenangkan hati Tuhan gitu. Terus juga eh penting ya, seberapa penting sih kita untuk mengerti arti pelayanan itu ya. Terus juga di sini ada yang bilang kalau misalnya dia tuh burn out karena kerjaan, terus akhirnya kebanyakan pekerjaan dan akhirnya dia nggak mau ikut melayani karena takut ya terbentur dengan waktu kerjanya gitu. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan gitu? Bagaimana sikap kita menghadapi hal ini gitu, Kak? Hmm. Kalau emang sih, aku juga menyadari kadang itu banyak dari teman-temanku sendiri yang para pelayan itu bilang bahwa sampai satu titik bahwa wah ini gereja ini transaksional banget ya, Wah. kayak gitu. Jadi kayak kalau gua butuh lu ya gue baik kayak gitu, Wah. ya kan. Kalau enggak ya udah kayak gitu. Itu yang menurutku bahaya sih kayak Yes. gitu, karena kita hanya, terutama mungkin kita yang mengambil, maksudnya yang aktif ya, atau mengambil satu posisi di dalam organisasi gereja gitu kan kita pasti kayak ingin mengajak orang, tapi Betul. pada akhirnya kebablasan tuh, jadi akhirnya orang berpikir bahwa transaksional ya lu butuh gua deketin, lu deketin gua, kalau enggak ya udah bye kayak gitu. I don't care about you kayak gitu. Itu sih yang menurut gue sendiri, bahwa gereja tuh perlu untuk apa ya, melihat gitu bahwa jemaat itu bukan cuman ya buat suruh-suruh pelayanan aja Iya, kayak gitu, betul. tapi ya kita satu komunitas, satu keluarga kayak gitu. Kalau burnout pasti sih, maksudnya siapa sih yang nggak burnout gitu, maksudnya kita kalau yang teman-teman kantoran atau kuliah ya mungkin kayak 8 to 5 kita kuliah, 8 to 5 kita kerja, terus organisasi kayak gitu Yes. kan, terus punya personal life sendiri kan, misalnya keluarga, pacar, atau misalnya suami istri, apalagi kalau udah Iya, punya anak, betul. itu pasti effortnya besar banget Besar kayak gitu untuk personal life-nya itu kan. Mm-mm. Terus harus bukan nyempilin ya, pada akhirnya berusaha untuk memasukkan jadwal pelayanan kayak gitu. Yes, betul. Karena pelayanan kan kadang yang repot bukan hari hanya kayak misalnya kita ibadah cuma 1 jam kayak gitu, Iya. ya udah selesai kan, nyanyi Betul. 30 menit, tapi persiapan itu mungkin bisa 2 minggu kayak gitu kan. Di situ kan harus kita menyempatkan kayak gitu. Nah itu yang menurutku kalau burning out itu wajar kayak gitu. Burning out itu wajar banget, tapi mungkin yang paling penting adalah kita juga bisa apa ya, apa sih, bisa belajar juga ngatur waktu, itu satu sih kayak gitu. Dan kadang gini nih, aku pengalamanku juga sebagai yang aktif di gereja ya, kadang tuh gimana tuh? sebutannya adalah artis gereja. Wih, Bener nggak tuh? artis Ya kan? gereja ya, yang di mana-mana Yang di ada mana-mana gitu ya. ada mukanya. Oke. Itu aku menyadari bahwa waktu itu kan kayak waktu zaman-zaman SMA tuh kan kayak semuanya pengen dicoba ya. Betul. Kayak gitu. Betul. Ikut ini sampai akhirnya tuh aku capek sendiri terus sakit kayak gitu. Oke. Di rumah dimarahin orang tua. Itu kan apakah terus aku ngobrol sama salah satu koko mentor lah di gereja kayak gitu. Dia bilang, Mon, kamu tuh ngelakuin pelayanan bagus gitu, tapi ketika kamu nggak jadi sukacita buat orang lain, terutama orang di rumahmu, apakah itu jadi berkat gitu kan. Nah itu makanya pada akhirnya ya mulai belajar kan, kita mulai gede, mulai belajar bisa mikir juga, mulai mature kayak gitu. Dilihat nih bahwa oh sebetulnya tuh kekuatanku tuh ada di sini kayak gitu. Bukan berarti aku bisa dan itu yang itu aku harus kerjain juga. Jadi belajar untuk bilang enggak sih. Iya, betul. Belajar untuk bilang enggak itu penting banget. Bukan berarti kan kadang kita orang Indo tuh nggak enakan ya. Betul, Kayak, betul banget. enggak tante, tapi iya deh gitu kan. Enggak om gitu. Tapi menurutku harus tegas. Ya kita bilang aja kita nggak bisa karena ada jadwal ini gitu. Itu sih. Itu Oke. aja dari aku.
Nah ini perspektif yang baru lagi ya teman-teman, kayak tadi nggak cuma kita yang memberikan yang terbaik untuk gereja, tapi mungkin gereja juga harus melihat dulu ya, jangan menjadikan kita sebagai aset doang gitu. Mungkin Mhm. di sini untuk ini bukan bermaksud menyindir Iya. para pengurus gereja ya teman-teman, tapi di sini memang kita untuk merefleksikan diri Iya. kita lagi, apakah sebenarnya kita tuh mendekati orang tuh hanya untuk ada maunya doang kah atau enggak, tapi memang di sini kita yang merangkul ya harus merangkul seluruhnya gitu. Ketika kita Mhm. udah merangkul seluruhnya, pasti mereka juga lebih nyaman untuk Betul. ya untuk melayani mungkin gitu. Jadi jangan cuma ngerangkul anak-anak yang wah ini bagus nih dia main pianonya nih, bisa nih jadiin pianis nih gitu kan, biasa gitu ya. Betul. Nah, makanya di sini mungkin perspektif baru lagi untuk kita berkaca lagi gitu. Dan juga kayak tadi Kak Monik bilang bahwa ya kalau misalnya lu emang lagi sibuk banget, jangan takut untuk bilang enggak gitu. Karena gue sering banget juga ya ngeliat teman-teman gue di sini tuh kayak ya ya udah deh, daripada nggak ada yang lain kan ya, masa nggak ada yang pelayanan sih minggu ini gitu. Akhirnya mereka jadi terbeban lah, akhirnya mereka mau untuk pelayanan. Itu juga sebenarnya sedang gue pelajari sekarang sih Kak, untuk berani berkata enggak dulu Iya gitu. bener sih. Tapi ya jangan sampai Enggak. semuanya lu Betul, enggain enggain gitu. kayak gitu. Ya berhikmat juga lah Ya kayak gitu. berhikmat juga lah, lihat-lihat keadaan juga nggak Betul, sih? betul. Iya, oke. Nah, terus di sini juga ada lagi ya. Kan tadi Kak Monik udah bilang tadi di awal kalau misalnya Kak Monik nih sekarang menjadi volunteer di Grace Alone Ministry ya. Wah, sekarang tuh kayaknya banyak lah yang tahu lah Grace Alone Ministry gitu kan. Ini jadi agak iklan Iklan dikit ya. ya. Ini mungkin kalau misalnya mau lihat-lihat nih di apa? Grace Alone Ministry. Grace Alone Ministry. Nah, di sini aku mau nanya, ada nggak sih perbedaan dari seorang pelayan gereja, seorang relawan biasa nih, relawan yang non gereja, dan pekerja yang dibayar? Itu kan pasti tiga-tiganya ini kan ada perbedaannya dong ya Kak ya. Padahal semuanya itu ya sama aja, harus dikerjakan dengan sepenuh hati, dan semuanya ini sebenarnya bisa sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Tapi apa yang menjadi pembedanya gitu? Menurutku itu yang paling beda adalah motivasi yang mendorong kita untuk melakukan itu sih. Oh, oke. Kalau misalnya kalau ngomongin kantoran, ya motivasi gue kerja ya pasti buat dapat duit dong. Yoi. Kan memenuhi kebutuhan sehari-hari Bener, maksudnya. bener. Dan juga aktualisasi diri pasti kan, Yes. bakat segala passion kayak gitu. Tuh. Kalau volunteer juga volunteer banyak jenisnya sih kayak gitu. Kadang kan volunteer identik sama yang non gereja ya, kadang tuh Iya. bahasanya gitu kan. Uh-uh. Tapi kalau untuk pelayan Tuhan, pelayan gereja yang aktif di gereja itu pasti motivasi yang ataupun yang mendorong adalah karena apa ya? Karena ya kita punya Tuhan yang terlebih dulu telah melayani kita, ya kita mau bagikan, mau meneruskan itu pada orang lain kayak gitu. Iya. Itu sih kalau menurutku yang paling beda, membedakan banget kayak gitu itu sih. Oke, berarti dari motivasinya ya di Iya. sini ya Kak ya. Ya bener sih, tadi yang kerjaan memang kita ya butuh uang gitu untuk kehidupan kita sehari-hari. Terus untuk relawan biasanya mungkin motivasi anak-anak sekarang nih buat nambahin CV-nya. Ya aku setuju, bener Iya kan? bener. Karena orang-orang zaman sekarang kan kayak lu harus bagusin Iya, CV lu, bener, ikutan bener, aja bener, lu bener. volunteer ini, volunteer itu. Nah kalau misalnya pelayanan di gereja kan ya mungkin ada yang naruh di CV kayak pengurus gereja Iya, gitu kan. iya. Biasanya anak-anak SMA yang belum ada pengalaman apa-apa, dia bakal nulis kayak pengurus gereja ini dari tahun ini sampai sini Iya, gitu kan. bener, Tapi pelayanan lu kan nggak mungkin lu taruh di situ dong gitu Iya. kan. Kayak di CV kayak pernah melayani jadi ini gitu Iya. kan. Nah emang di sini motivasinya yang menjadi faktor gitu ya, faktor penentunya gitu. Oke, nah di sini mungkin faktor yang terakhir nih Kak ya, mungkin ini agak sedikit sensitif bagi ya orang-orang tertentu gitu. Dari firman Tuhan gitu. Nah di sini tuh banyak yang bilang juga sih Kak, kayak aduh firman Tuhannya hamba Tuhan ini tuh kayaknya nyindir gue mulu nih gitu. Kayak aduh gue nggak suka deh sama si hamba Tuhan ini. Kayak dia tuh merasa paling GR sedunia gitu, Oh, kayak gitu. paling ngerasa kayak oh nih hamba Tuhan ini pasti nih nyindir gue nih gitu. Itu gimana sih Kak untuk menyikapi hal seperti itu? Misalnya nih kayak mungkin gue udah lama nih ya nggak nongol di gereja karena mungkin ada kesibukan lain gitu. Nah akhirnya si hamba Tuhan ini kok tiba-tiba pas gue masuk gereja dia bilang janganlah kamu misalnya bolos-bolos gereja gitu kan. Wah gue kan jadi kesini nih sakit hati nih gue nih gitu kan. Nah itu harusnya menyikapi firman Tuhan yang
menyindir kita tuh seperti apa sih Kak harusnya? Bagus gak sih bukannya kalau kesindir? Nah itu dia kan, Nancep kan? bener, Kayak, nancep. iya firman Tuhan kan emang fungsinya bukannya buat menegur ya. Betul, betul banget. Nah itu ada ya, tertulis di Yeremia 6 ayat 10 dan 1 Korintus 1 ayat 10 teman-teman. Di situ emang dibilang kalau misalnya banyak orang yang dulu tuh juga membenci firman Tuhan loh, karena ya itu mereka merasa tersindir, merasa sakit hati. Nah itu bener banget ya tadi Kak Monik bilang, kalau misalnya kita tersindir tuh malah harusnya bagus kan ya Kak? Iya. Kenapa tuh? Kenapa malah Kenapa bagus ya? gitu Kak? Kenapa? Karena ya berarti menurutku ya kadang tuh kalau orang kesindir berarti sebetulnya dia tahu kan apa yang benar, Betul. cuman dia nggak ngelakuin itu. Denial. Denial gitu kan. Denial, bener-bener denial. Terus ada yang ngingetin kayak apaan sih kayak gitu. Ya menurutku apa ya, memang kalau di gereja itu perlu ada yang mengingatkan sih. Yes. Kayak gitu. Nggak lain adalah komunitas terdekat kita sih. Itu justru pentingnya apa ya, yang membedakan menurutku komunitas di dalam gereja dengan yang di luar gereja ya. Maksudnya kita pasti punya banyak ya komunitas ini itu penyuka hal-hal lain lah, hobi-hobi kayak gitu. Tapi kalau gereja tuh menurutku yang aku rasakan sendiri adalah bisa menolong kita untuk memiliki perspektif yang lain yang sesuai dengan firman Tuhan kayak gitu. Karena kan hidup nggak cuman ya udah melakukan ya ini gitu-gitu doang kan gitu, tapi harus lihat apa sih kayak gitu. Dan menurutku komunitas gereja itu menolong, maka pentinglah jadi punyalah, kalau belum punya gabunglah kayak gitu. Iya betul. Nah untuk teman-teman nih, aku nggak akan capek-capeknya ngingetin teman-teman untuk ikutan dobar. Jadi ini Kak, kalau misalnya di kayak BSD ini di Connection kita tuh punya namanya dobar, doa bareng. Itu kayak grup-grup kecil untuk kita tuh ya untuk saling bertumbuh lah. Kalau misalnya kita di sini tuh kita ada 5 dobar ya. Biasanya kalau misalnya di awal kebaktian tuh pasti bakal dikasih tahu kayak dobar mana aja. Jadi teman-teman yang belum ikutan dobar, aku saranin ya seperti tadi Kak Monik bilang juga untuk ikutan komunitas gereja supaya kita bisa bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling support gitu ya Kak. Tuh. Nah, oke, nah tadi udah iklan sedikit nih soal dobar. Mungkin aku mau tanya nih Kak, pertanyaan terakhir nih. Dari tadi nih kita udah ngomongin kayak jemaat-jemaat, faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman di sini tuh udah malas ke gereja. Dan jadi tuh sebenarnya ya, jemaat Tuhan itu seharusnya seperti apa sih Kak? Gitu loh. Apakah harus ke gereja setiap saat kah? Dan pelayanan agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan, atau seharusnya kita seperti apa gitu? Kalau menurutku ya, jemaat Tuhan tuh mungkin lebih tepatnya bagaimana sih kita menjadi pengikut Kristus kali ya, kayak gitu. Menjadi pengikut Kristus itu ya pasti dong kita mau untuk mengenal siapa Tuhan kita, itu udah pasti kayak gitu. Lewat ya teman-teman mungkin udah tahu lah ya semua disiplin rohani, dan aku yakin teman-teman pasti pernah melakukannya. Cuman kadang emang challenge-nya adalah kita tuh lupa kayak gitu. Males Gitu. lupa. Terus yang kedua adalah ingat bahwa menurutku menjadi pengikut Tuhan tuh nggak bisa sendirian kayak gitu. Harus memiliki teman-teman yang support. Karena kalau sendirian tuh kan kata firman Tuhan, besi menajamkan besi ya, orang menajamkan sesama ya. Kalau nggak ketemu orang lain tuh kita, menurutku nggak akan tajam sih. Maksudnya nggak akan bisa mengenal, nggak akan bisa belajar berelasi. Sehingga penting juga untuk bergabung dalam komunitas gereja, memiliki teman-teman. Dan kalau memang sudah terpanggil, menurutku baiklah kita punya talenta. Kalau sudah terberkati sama komunitas gereja, ya baiklah kita melayani kayak gitu, memberikan yang terbaik untuk ya pada akhirnya karena kita udah terberkati itu kan, kita udah diberkati oleh Tuhan menyediakan komunitas, ya marilah kita menggunakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau menurutku itu sih. Betul, karena ketika kita melayani juga, kita nggak hanya melayani Tuhan, tapi kita juga melayani sesama kita yang di gereja itu ya. Kayak filosofi yang salib itu kan, yang vertikal berarti hubungan kita dengan Tuhan harus horizontal berarti hubungan kita dengan sesama kita juga harus baik gitu. Ya. Betul banget. Oke, jadi ini karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, makasih banyak banget Kak Monik untuk waktunya, karena Kak Monik ini udah jauh-jauh loh dari Jakarta Barat ya. Jadi tadi kuncinya adalah jangan lupa untuk berkomunitas di dalam Tuhan, mencari komunitas di gereja itu sangat penting. Nah, ini juga teman-teman, aku mau sekali lagi ini bukan marketing ini ya, retret ya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi nih kita Connection juga akan ada retret
yang berjudul Exempli Gratia di tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023. Teman-teman yang mungkin nih belum ada komunitas dan ya boleh deh kita berkumpul dulu nih ya sama-sama di retret supaya teman-teman juga dapat teman-teman baru. Terus nanti mungkin teman-teman setelah retret ini bakal lebih lebih pengen lagi nih Iya. untuk join komunitas di gereja kita. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ikutan retretnya karena masih dibuka pendaftarannya sampai kapan panitia? Sampai tanggal 4 Juni 2023. Oke, nah jadi sekian aja nih podcast kita hari ini. Makasih banyak Kak Monik dan teman-teman semua Thank you. yang udah nonton podcast kita hari ini. Tungguin terus podcast-podcast kita selanjutnya karena pastinya kita bakal kasih tahu lagi topik-topik menarik yang akan dibahas seputar gereja ataupun komunitas gitu ya. Jadi stay connected with Sea Talks and also with God. Thank you semuanya. Bye-bye.